Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're United. Kembali lagi gue mau update kalian tentang berita-berita Manchester United hari ini ya. Kita mulai dengan nominasi Player of the Month untuk bulan September Manchester United tahun 2022. Ya, kita ada Eriksen, Jadon Sancho, dan Rafael Varane. Ya, kalian lihat gue udah pilih Christian Eriksen sebagai Player of the Month gue untuk bulan September. Gue yakin feeling gue juga dia bakal menang karena dia salah satu favorit kita lah sekarang ini ya, Eriksen dan juga Tyrell Malaysia sama Martinez lah, tiga orang ini menurut gue sih cukup fans favorit lah saat ini. Jadi feeling gue sih Christian Eriksen bakal menang. Tapi bukan karena dia fans favorit doang karena layak menang, tapi emang dia layak menang sih kalau gue bilang sih. Atau layak juga lah masuk nominasi ini ya, belum tentu menang juga. Eriksen jelas yang mengejutkan adalah dia itu sangat impresif ya di posisi nomor 6 bukan nomor 10 yang awal-awal kita ekspektasikan kita kan oh jangan-jangan dia dirotasi sama Bruno ya kan terus yang jadi nomor 6-nya Van de Beek ya tapi ternyata Van de Beek nggak tahu kemana. Eriksen di bagian nomor 6 udah jadi pivotal banget ya di tim kita lah ya di squad kita Eriksen sangat pivotal di nomor 6 ya di playmaker. Uh, Asis ada berapa ya? Dua atau tiga sekarang dia udah ya dan satu asis ke Jadon Sancho dan juga jelas banyak build up kita tuh ya build up serangan kita tuh yang ada Eriksennya juga tuh mulai dari Eriksen makanya dia masuk ke dalam nominasi Player of the Month ya. Kalau nggak salah di lawan Liverpool ya yang dimana tiga tiga gol berapa golnya itu tuh semua ini gitu loh ada ambil andilnya Eriksen lah gitu loh ya dimulai dari Eriksen. Jadi Eriksen itu yang pertama ya. Sancho pun menurut gue sih juga layak masuk ke nominasi Player of the Month ya. Dia lagi cukup gacor ya. Dia udah 3 gol sekarang ini ya. Musim lalu cuma 5 gol ya di musim yang kurang kurang begitu bagus. Tapi ya udah 3 gol baru 8 kali main ya. Dan menurut gue sih dia bakal nambah terus golnya sih ya. Kalau gue lihat ya. Cukup cocok menurut gue dia dengan sistemnya Erik Ten Hag dan yang lebih menariknya lagi ya Erik Ten Hag bilang sendiri kalau Jadon Sancho ini baru awal gitu loh ya ini masih yang lebih bagus yang versi lebih bagusnya lagi dari Jadon Sancho itu kita masih belum lihat ya jadi ini sangat menarik Jadon Sancho tapi ya dari masalah konsistensi di bulan September gue masih kalah lah dengan Varane sama Eriksen ya. Jadi kalau gue mau urutin sih gue bilang Sancho nomor 3 ya. Rafael Varane sangat layak menang Player of the Month September gue bilangnya dia sama Eriksen dua orang yang menurut gue sangat layak untuk menang Player of the Month di bulan September. Varane sangat solid dan konsisten ya, sangat solid dan konsisten. Dia mengisi apa ya namanya sesuatu yang kosong sebelum-sebelumnya itu, yaitu bukan defending bagus, bukan defender dengan pace cepat, melainkan sebuah leadership di belakang. Ini yang menurut gue baik main kurang ya kalau ada Maguire main. Ya, Varane itu leadershipnya sangat bagus dan juga pengalaman yang diberikan oleh Varane di belakang itu sangat top ya. Leadernya tuh bukan De Gea di belakang, bukan Tyrell Malacia ataupun Martinez, tapi Varane yang jadi leader di belakangnya. Jadi dia dengan dikombin dengan Martinez sangat cocok dua player dengan profil yang sangat berbeda ya. Yang Rafael Varane yang lebih elegan, lebih apa ya, yang lebih ngandalin positioning play, lebih bisa baca game segala macam ya. Walaupun dia nggak ada daya juang seperti Martinez, tapi ya dia lebih kelasnya tuh lebih tinggi lah kalau gue bilang sih ya, lebih kelihatan gitu ya. Seperti kita bisa lihat lah zaman-zamannya dia di Real Madrid tuh bulan September ini dia menunjukkan gitu ya kenapa dia tuh masih world class ya seperti zaman Real Madrid. Ya anyway gue pilih Christian Eriksen ya. Kalian bisa vote ini di website Manchester United. Oke, sekarang kita mau ngomongin tentang interviewnya Bruno Fernandes dengan Atletik ya. Bentar. Oke, ntar gue baca dulu ya. Oke. Oke, jadi untuk Bruno Fernandes ya, dia ngomongin tentang referee ya, dibilang oh Bruno gitu kan ya. Pada saat ini kita ngomongin tentang passionnya Bruno lah yang secara tidak langsung ya, karena dibilang oh referee ngomong sama sama ke Bruno gitu, oh Bruno kalau lu lagi menang gitu kan ya, lu tuh such a good guy dia bilang ya. Jadi dia tuh ya apa namanya orang yang baik lah dibilang gitu kan ya. Tapi pada saat lu kalah atau seri, dibilang, oh my God, gitu, you are a pain in my ass. Dia bilang apa, dia baru rese gitu, katanya orangnya tuh rese dan apa menurut Bruno sih dia dia nggak masalah gitu menjadi orang yang seperti itu gitu. Intinya sih dia cukup passionate dan kalian bisa lihat lah benar gak ya
Menurut gue sih dia harus bisa kontrol sedikit emosi dia ya pada saat kita kalah ataupun seri kalau mau jadi kapten gitu loh, benar nggak? Tapi bisa kita lihat lah dia yang frustasi, dia yang benar-benar apa ya, merasa kecewa lah walaupun pada saat kita seri atau kalah ya. Eh, Tentang referee juga apa namanya, oke dia bilang juga, oh katanya gini kan banyak 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 referee banyak bilang itu kalau Bruno banyak komplain ke apa ke ke wasit ya, ke wasit. Tapi kita bisa tahu lah gitu loh, benar kayak yang namanya kapten ya itu harus seperti itu. Kalau di saat dia megang ban kapten dia harus maju untuk timnya. Kalau ada apa-apa dia harus maju untuk timnya. Dia komplain dia apa gitu ya. Menurut gua sih ya masalah ini kita udah tahu lah. Benar kayak Bruno itu lebih aktif ketimbang Maguire pada saat jadi kapten. Makanya dari awal kalau kalian bilang Ronaldo jadi kapten, De Gea jadi kapten atau siapa gitu, menurut gue sih Bruno harusnya lebih cocok ya. Cuma masalahnya sekali lagi dia emosinya dia tuh harus lebih bisa diredam kalau gue bilangnya ya untuk Bruno. Terus sekali lagi terus ada apa lagi nih ya, dibilang oke. Dia juga bilang gitu loh ya ke Murto dan juga Darren Fletcher sebelumnya dia merasa suka gitu, I feel good in the club dia bilang ya. Sebuah impian yang menjadi kenyataan ya kan dia pengen membuat sebuah stabilitas untuk dirinya Bruno ya kan dan juga keluarganya tapi dia juga pengen kompetitif gitu jadi dia nggak cuma pengen gaji doang gitu dia pengen jadi kompetitif dia pengen menangin sesuatu dia pengen menangin trofi dan juga melawan tim-tim terbaik di Eropa dia bilang ya. Eh, Dia ngomong juga soal Rangnick ya jadi dia kritis antara Rangnick itu menurut gue sih menurut Bruno ya dia bilang oh Rangnick udah mencoba terbaiknya dia ya dia manajer yang bagus dengan ide yang bagus tapi nggak semua idenya tuh fit ke semua orang ya ke para pemain ya. Karena ya sebelumnya dibilang nih sendiri ya karena sebelumnya timnya ini udah di build oleh Ole dengan ide-idenya Ole. Jadi pada saat yang Rangnick masuk dengan idenya sendiri ya sedikit shock terapi lah gitu loh benar nggak tanpa adanya preseason. Ya makanya kenapa bedanya Ten Hag sama Rangnick ini ya karena Ten Hag juga ada preseason, Rangnick nggak ada gitu loh. Tapi tetap aja menurut gue pendapat gue tetap sama kayak soal Rangnick. Menurut gue dia tuh orang yang ngerti taktik, dia orang yang bisa banget jadi manajer yang bagus. Masalahnya dia udah karatan ya. Kan sebelum dia megang MU, dia nggak ya kapan terakhir. Dalam 10 tahun terakhir paling cuma 2 tahun dia ngelatih gitu. Jadi menurut gue sih dia sedikit karatan di situ ya. Bukan coach yang baik kalau gue bilang sih untuk Rangnick ya. Terus ada ngomong apa lagi Bruno nih? Oke, dia bilang under Ten Hag, di bawah Ten Hag. Dia bilang Ten Hag ini seorang apa ya? Seorang pelatih yang punya ide, dia bilang ya. Jadi dia punya playing style sendiri, ya. Dan semua pemain Manchester United harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah di-set oleh Ten Hag. Dan Ten Hag sangat strict, ya. Dia bilang he strict on that, ya. Dan ini yang disukai oleh Bruno dari Ten Hag, ya kan. Dia merasa Ten Hag membawa disiplin, ya, menjadi sesuatu yang pelatih-pelatih sebelumnya tuh nggak insist gitu ya nggak terapkan ya kedisiplinan ya dia bilang gitu. Dia bilang tetap tim ini ya tim Manchester United yang sekarang ini masih punya margin untuk berkembang gitu masih punya ruang untuk berkembang dan Ten Hag perlu waktu untuk menerapkan taktiknya ke pemain-pemain Manchester United dan juga pemain Manchester United masih perlu untuk menjalankan pemainnya gitu. Perlu waktu lah untuk menjalankan taktiknya si Ten Hag dalam 100% dia bilang gitu ya. Uh, Dia bilang dia percaya ya kalau bahwa tim Manchester United yang sekarang ini dengan Ten Hag bakal bisa menjadi tim yang sangat kuat dan di mana setiap pemainnya itu akan fight gitu loh bersamaan secara tim bukan secara individu ya. Jadi itu doang rangkumannya untuk interviewnya Bruno cukup menarik ya kapten kita sekarang ini. Udah kapten kita aja lah ya benar nggak sih masih masih ada yang mau ngomongin apa kalau kalau siapa namanya kalau kalau Maguire itu sebagai kapten gitu ya menurut gue sih dia cocok ya menurut gue sih Ronaldo juga cocok gitu cuman ya sekali lagi kalau gue bilang sih kalau ngomongin soal masa depan itu kan ya menurut gue ya Bruno gimana pun juga lebih cocok gitu sebagai kapten ya pada saat yang lain-lain teriak ya kan oh kasih kaptennya ke Ronaldo aja ketimbang Maguire gue bilang Bruno paling cocok dan menurut gue dia masih paling cocok tetap aja sekali lagi dia harus
berusaha meredam sedikit lah dia punya emosi ya, karena itu juga nggak gitu bagus lah ya. Maksud gue jangan sampai dia ntar apa namanya protes jadi kata kuning atau kartu merah lah ya kan capek yang begitu bener nggak? Paling itu aja yang bisa ngomongin ya dari berita hari ini yang menurut gue juga menarik untuk dibahas. Ada rumor juga sih tentang apa nih Gonzalo Ramos ya, striker dari Benfica, striker muda dari Benfica. Tapi ini masih rumor banget ya, dalam arti menurut gue belum tentu jadi, belum tentu pasti, tapi dia harganya cukup murah sih. Harganya cukup murah dan berapa sekitar 20, cuman dia punya record juga nggak gitu bagus ya musim lalu ya. 29 kali main, 7 kali gol. Cuma kita lihatlah ya menurut gue sih ini cuman rumor ya kan. Feeling gue sih tetap kita nggak bakal beli pemain di Januari. Cuman emang walaupun Ten Hag udah ngomong sih, Ten Hag udah ngomong, oh kalau yang gue tangkap dari omongan Ten Hag adalah kita nggak bakal beli pemain di Januari kecuali ada opportunity ya, yang misalnya gitu ada yang udah mau expired gitu kan ya kontraknya atau apa itu dia mau coba sikat mungkin kalau bisa gitu loh. Jadi itu aja sih yang gue bisa makanya untuk Gonzalo Ramos sih masih awal banget sih ya. Ya paling itu doang sih gue bisa ngomong ya. Gimana menurut kalian nih? Siapa yang kalian vote untuk Player of the Month-nya Manchester United bulan September ya? Apakah sama kayak gue Erikson atau Rafael Varane? Menurut gue sih dua orang ini paling benar-benar paling paling layak untuk memenangin award ini ya kan. Dan gimana dengan interviewnya Bruno? Oke nggak? Ya, oh ya satu hal lagi ya, sorry kasih iklan dikit ya. Karena ya channel gue yang satu lagi Kongko TV ya ini bakal udah mau mulai streaming besok ya. Hari besok kayak Rabu tanggal 21 ya. Jadi gue bakal streaming sekitar jam 8 sampai setengah 9 lah. Ya, jadi tolong yang kalau udah ini tolong bantu subscribe ya karena target gue nih kalau bisa 100 nih. Ya akhir bulan ini 100 ya akhir tahun 1000 kalau bisa lah kalau bisa ya. Besok mulai streaming, oke? Kita bakal main FIFA ya. FIFA 2022 lah, kita latihan. Dan percaya nggak percaya sih ya, gue belum pernah main FIFA. Gue belum pernah main FIFA. Jadi besok bakal pengalaman pertama gue main FIFA ya. Sebelumnya gue main FIFA tuh waduh, tahun 2000 kali ya, 2000 tengah, 2000 awal lah gitu loh. Jadi udah lama banget gue nggak main FIFA. Jujur aja gue lama banget nggak main FIFA ya. Oke, Bang, itu doang yang gue bisa ngomong ya. Jangan lupa tolong di subscribe ya Kongko TV gue ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.